Pernahkah Anda merasa menjadi satu-satunya orang yang waras di tengah dunia yang sudah gila? Pernahkah Anda mengerjakan sesuatu dengan penuh keyakinan, namun orang-orang di sekitar Anda menganggapnya sebagai lelucon yang sia-sia? Di titik itulah kisah Nabi Nuh terasa begitu dekat dengan hidup manusia hari ini. Jejak sang zaman. Ini bukan sekedar cerita tentang banjir besar. Ini adalah cerita tentang kesepian yang paling ekstrim, tentang keyakinan yang tidak butuh validasi manusia, dan tentang bagaimana rasanya bertahan ketika dunia berhenti mempercayai Anda. Mari kita bicara tentang Nuh, bukan sebagai kisah sejarah belaka, apalagi hanya sekedar legenda, tapi sebagai cermin bagi jiwa kita yang sering merasa asing. Di bawah terik matahari yang membakar kulit, di tengah padang pasir yang tak pernah tersentuh ombak, seorang pria tua sedang menyusun kepingan kayu. Ia sedang membangun sebuah kapal besar dan ditertawakan. Nabi Nuh, ia bukan nabi dengan mukjizat yang spektakuler sejak awal. Ia bukan datang dengan keajaiban yang membuat semua orang tunduk seketika. Yang ia miliki hanyalah waktu dan kesabaran. Bukan sehari, bukan setahun, tapi ratusan tahun berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Tuhan penuh kesabaran. Namun apa yang diterima, hinaan dan penolakan yang tak kunjung berhenti. Mereka berkata, "Engkau hanyalah manusia biasa, pengikutmu hanya orang-orang lemah. Jika benar utusan Tuhan, mana buktinya?" Bukankah kalimat-kalimat itu masih sering kita dengar? Ketika kebenaran tidak disukai, yang diserang bukan isinya, tetapi justru pembawanya. Lalu datanglah perintah yang terasa aneh. Tuhan memberi perintah Nabi Nuh untuk membangun bahtera di tengah daratan, di tempat yang belum pernah mengenal banjir besar. Bayangkan membangun kapal raksasa di hadapan orang-orang yang sejak awal sudah menertawakannya. Setiap pukulan palu adalah bahan ejekan baru. Setiap papan kayu adalah alasan bagi mereka untuk mengejek lebih keras. Namun Nabi Nuh tidak berhenti. Mengapa karena ketaatan tidak selalu masuk akal di mata manusia, tetapi selalu bermakna di hadapan Tuhan. Langit terbuka, hujan mulai turun, hujan sang pembawa keputusan, dan bahtera itu pun berlayar. Di saat itulah kita melihat salah satu momen paling menyayat dalam sejarah manusia. Nabi Nuh melihat anaknya sendiri, anak yang ia besarkan, anak yang ia doakan, anak yang ia ajak dengan penuh cinta. Namun sang anak berkata, "Aku akan berlindung ke gunung. Air ini tak akan mencapaiku." Dan Nabi Nuh menjawab dengan suara seorang ayah, bukan hanya seorang nabi. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi selain rahmat Tuhan, tetapi sang anak tetap berpaling, dan ombak memisahkan mereka. Dari sini, kita belajar sesuatu yang sangat pahit. Hidayah tidak bisa diwariskan, ia tidak mengikuti darah, status, atau kedekatan. Bahkan, seorang nabi tidak mampu memaksa hidayah masuk ke hati anaknya sendiri. Banjir pun berakhir, dunia dimulai kembali dengan manusia-manusia yang selamat, bukan karena kekuatan tetapi karena ketaatan dan keimanan.
Nabi Nuh tidak digambarkan sebagai pemenang yang bersorak ia, digambarkan sebagai hamba yang tundukkan karena yang disebut kemenangan bukanlah ketika musuh kalah, tapi ketika kita tetap taat, meski sendirian. Mungkin hari ini kita sedang berada di fase Nabi Nuh sebelum banjir. Saat berbicara tapi tidak didengar. Saat melakukan yang benar tapi ditertawakan. Bertahan dalam kebaikan tapi terasa sepi. Maka ingatlah bahwa kesabaran bukan tentang hasil yang cepat tetapi tentang kesetiaan pada kebenaran. 950 tahun itu bukan angka yang singkat bagi kita yang hidup di zaman serba instan. Seringkali kita merasa gagal jika dalam 1 tahun usaha kita tidak membuahkan hasil. Seringkali kita berhenti melakukan kebaikan hanya karena tidak ada yang memberi tepuk tangan. Kita berhenti berkarya hanya karena kritikan 1 orang. Nabi Nuh mengajarkan kita bahwa sukses tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengikuti kita, tapi seberapa teguh kita berdiri di atas kebenaran saat kita benar-benar sendirian. Dari sang zaman kita belajar, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.